Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kita hidup di zaman modern dan kita pada saat ini mengenal teknologi yang namanya transfusi darah. Ini barang baru sebenarnya dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia. Zaman dulu nggak ada. Dengan transfusi darah, maka orang yang harusnya mati karena kehabisan darah bisa diselamatkan sehingga tidak mati. Karena umpamanya ada orang sebutlah namanya Bayu, sekarat mau mati kurang darah. Tapi Bayunya bukan saya, Bayu yang lain. Kesamaan nama bersifat fiktif belaka. Sudah sekarat kekurangan darah, ngak. Datanglah orang baik Felix, disedot darahnya Felix ini karena orangnya manis, orangnya baik, darahnya bagus ya. Dipindahkan ke Bayu. Bayu nggak jadi mati karena mendapat transfusi darah dari Felix yang cakep ini. Itulah teknologi transfusi darah. Si Bayu harusnya mati, darahnya Felix menyelamatkan si Bayu sehingga hidup tidak jadi mati. Nah, pemahaman ini meskipun orang zaman kuno belum tahu, belum ada transfusi darah, tapi mereka sudah ngerti dalam rangka karena wahyu Tuhan dalam Alkitab. Jadi perpindahan darah itulah yang diajarkan dalam firman-firman Tuhan Perjanjian Lama. Maka kita sekarang akan belajar mengenai apa itu darah, apa itu penumpahan darah, apa itu kurban. Inilah konsep atau pemahaman dalam Perjanjian Lama. Dengan itu kita akan lebih paham Perjanjian Baru, khususnya firman yang kedua, surat kepada orang Ibrani. Dan nanti kita akan lebih paham lagi iman kita, terutama yang menyangkut dengan kurban Kristus, nyambung kurban Ekaristi, dan pulang dengan sukacita. Pertama, kita belajar darah itu apa di dalam Perjanjian Lama. Bagi orang zaman Perjanjian Lama, darah itu tempat hidupnya manusia. Kalau darahnya hilang, maka mati karena kehidupan ada dalam darah. Ini juga gampang dipahami. Kalau orang disedot darahnya sampai habis, ditumpahkan ya mati. Maka pemahaman orang Perjanjian Lama, darah itu tempatnya kehidupan orang. Ada darahnya orang hidup, nggak ada darahnya orang meninggal dunia. Nah, manusia kalau berdosa dalam konsep Perjanjian Lama, maka manusia mati. Kalau berdosa maka mati, tapi yang dimaksudkan mati bukan mati fisik, tapi mati rohani, mati spiritual, nggak bisa bersatu dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan abadi. Sebab apa? Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, pada hari kamu memakan buah itu maka kamu mati. Dalam surat Roma, upah dosa adalah maut. Maut artinya mati. Jadi kalau manusia berdosa mati, mati rohani, mati spiritual. Berdosa mati, maka tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Tadi dalam ilmu transfusi, kalau orang mati atau sebelum mati diberi darah, maka dalam konsep Perjanjian Lama ada penumpahan darah namanya kurban, supaya manusia yang harusnya mati tidak jadi mati. Itulah kenapa dalam Perjanjian Lama ada kurban-kurban. Kurban apa? Domba. Jadi manusia berdosa mati, maka seorang imam harus nyembelih domba. Ngek. Mati. Ini penumpahan darah. Ini dalam pemahaman kita sekarang gampang dipahami. Ini bahasa kita sekarang, transfusi darah spiritual. Harusnya manusia mati, tapi domba dibunuh, darah domba dipindahkan ke sini, ngek. Manusia hidup. Nah, ini dalam bayangan kita sekarang, ini bahasa Jepang ya, jelas dan gampang. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologi ya bisa saja, tapi mumet panjang lebar sulit. Pakai bahasa Jepang saja untuk memahami bagaimana kurban Perjanjian Lama. Kurban Perjanjian Lama itu bagaikan transfusi darah spiritual. Manusia dosa harusnya mati, domba dibunuh, ngek. Transfusi darah manusia harusnya mati, tidak jadi mati. Maka kurban dalam Perjanjian Lama, penumpahan darah ini bagaikan, bayangkan tanda petik, transfusi darah spiritual. Maka imam berulang-ulang. Itu yang diceritakan dalam firman kedua tadi. Imam berulang-ulang. Itulah masalahnya. Kenapa? Karena domba itu makhluk kecil, makhluk biasa, maka kekuatan darahnya enggak terlalu banyak. Itulah kenapa harus beribu-ribu domba, berjuta-juta domba,
Dalam firman kedua tadi dikatakan seorang imam besar harus berkali-kali mengorbankan supaya apa? Transfusi darahnya berlangsung terus. Kalau ibaratnya sekarang anak Gen Z itu ya kan suka main game sekalian yang ya, baterainya itu pendek. Domba itu baterainya pendek. Orang berdosa, domba dibunuh, transfusi, habis itu surut lagi, dibunuh lagi, ngek, pindah lagi, ngek, pindah lagi, ngek, pindah lagi. Berjuta-juta kali harus dikurbankan supaya manusia ini terjadi transfusi darah spiritual tadi. Maka datanglah anak domba Allah yang maha kuat, yang maha sakti, yang maha suci. Karena apa? Anak domba Allah itu bukan seperti domba-domba tadi itu. Ini kekuatan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kenapa dalam firman kedua tadi dikatakan tidak seperti imam besar yang berkali-kali mengorbankan domba-domba tadi. Yesus itu satu kali mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Jadi sebenarnya kalau kita sedang melakukan misa itu sebenarnya bagaikan, ini gambaran terjadi transfusi darah spiritual. Maka perhatikan dalam setiap doa syukur agung selalu ada ketika mengangkat piala, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, darah yang ditumpahkan bagimu. Untuk apa? Demi pengampunan dosa. Bagimu, munya siapa? Ya elu. Kamu yang apa? Yang bedegong. Emang kamu pikir yang ngomong gak bedegong? Sama. Ya, kita semua orang-orang bedegong. Karena upah dosa adalah maut. Setiap kali kita berdosa harusnya mati. Jadi bahasa gampangnya kita ini setiap kali berdosa sekarat. Berdosa kira-kira begitu, gampangnya kira-kira begitu ya. Ini bahasa Jepangnya aja kira-kira begitu. Berdosa harusnya mati, ikut misa mendapat transfusi darah spiritual, darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itu yang terjadi dalam setiap kurban misa. Maka disebutnya apa? Kurban misa. Jadi hari ini sekarang kita tahu apa itu darah, apa itu kurban, apa maksudnya penumpahan darah, dan apa maksudnya perayaan Ekaristi. Maka Rama Bayu selalu mengajarkan jangan pernah main-main dengan Ekaristi. Ekaristi misa itu tidak sama dengan doa-doa yang lain. Ini doa yang sungguh puncak karena peristiwa sakral yang terjadi. Maka pulang dari Ekaristi sebenarnya apa yang terjadi? Tanda petik transfusi darah segar. Kita datang dalam keadaan sekarat. Upah dosa adalah maut, pulang karena sudah mendapatkan transfusi darah segar. Maka orang pulang misa itu senang. Maka orang pulang misa itu apa? Senyum. Maka Rama Bayu kalau setiap kali misa selesai itu apa? Senang karena darah segar. Makin tampan bukan setelah setiap kali misa? Itulah yang terjadi misa. Maka ketika kamu terima tubuh Kristus, dalam tubuh ada darah. Ketika imam atau asisten imam mengatakan tubuh Kristus, sebenarnya inilah tubuh dan darah Kristus yang kita terima. Dengan pemahaman itu, sekarang kita tahu apa itu misa. Indah sekali bukan? Harusnya kita mati, tapi Yesus Kristus memberi darahnya, ditransfusikan kepada kita. Itulah keindahan sakramen Ekaristi. Shalom alaikum.